Halo, nama saya Fadila Amalia. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022, gelombang 1, angkatan 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan. Sebenarnya, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada bela negara. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara, di mana nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Lalu, apa implementasinya dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya adalah bangga menggunakan produk dalam negeri, lalu ikut serta dalam pemilihan umum, lalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, gemar membantu sesama warga yang mengalami kesulitan. Apakah wawasan kebangsaan itu penting? Tentu saja sangat penting. Jika memang sangat penting, apa yang terjadi seandainya tidak ada konsepsi wawasan kebangsaan? Maka solidaritas bangsa akan terbelah. Selain itu, kedaulatan yang dianut oleh suatu negara dalam konsep bangsa akan hilang dan yang terpenting, tidak akan ada lagi sifat nasionalisme suatu bangsa terhadap negara. Tentunya, wawasan kebangsaan di Indonesia terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya adalah Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara yang hanya dimiliki oleh negara Indonesia, sehingga Indonesia memiliki ciri khas tersendiri seperti suku, ras, dan sebagainya. Sedangkan kekurangannya adalah banyaknya persepsi tentang Pancasila, serta kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap budaya dan suku di Indonesia. Dari penjabaran sebelumnya dapat diketahui bahwa fungsi ASN adalah yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai ASN harus memiliki nilai-nilai dasar yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Sekian tentang wawasan kebangsaan. Maaf bila ada salah. Terima kasih sudah menonton.